Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberi tugas oleh Allah sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar menyembah Allah. Ketika tugasnya telah selesai, maka Rasulullah akan kembali kepada Allah. Pada suatu hari, Rasulullah menderita sakit panas akibat diracuni oleh seorang wanita Yahudi pada saat Perang Khaybar. Namun, meski dalam keadaan sakit, Rasulullah mendatangi baki atau kubur para syuhada dan mendoakannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian." Hari demi hari, penyakit Rasulullah tak kunjung sembuh. Dalam keadaan sakit, Rasulullah dipapah oleh Fathul bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib menuju masjid dan berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya. Rasulullah berkata, "Tidak ada yang aku khawatirkan atas kalian, kecuali apabila dunia ini dibentangkan di hadapan kalian dan kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk terus berada di muka bumi atau kembali pada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah." Setelah mendengar perkataan Rasulullah, Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Para sahabat pun merasa heran. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, hartaku, jiwaku, menjadi tebusan untukmu, hai Rasulullah." Barulah kemudian para sahabat paham bahwa seseorang yang disampaikan oleh Rasulullah ialah Rasulullah. Maka seluruh sahabat di masjid tersebut pun menangis. Kemudian Rasulullah kembali dengan dipapah oleh Fathul bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Pada suatu subuh, Rasulullah berjalan membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh. Hampir saja para sahabat membatalkan sholatnya. Mereka senang karena mereka merasa bahwa Rasul sudah sehat. Rasulullah akan tetap bersama mereka. Namun Rasulullah memberi isyarat agar para sahabat tetap melanjutkan sholatnya, dan Rasul pun kembali berbaring di pangkuan Aisyah. Kemudian Fatimah datang. Biasanya jika Fatimah datang, Rasulullah segera bangkit dan menghampiri Fatimah. Namun pada saat itu, Rasulullah justru terbaring lemah. Fatimah menghampiri Rasul dan berkata, "Wahai ayah, sungguh berat penderitaanmu." Namun Rasulullah menjawab, "Wahai Fatimah, inilah hari terakhir aku merasakan penderitaan." Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Fatimah yang membuat Fatimah berlari dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah memanggilnya kembali dan berbisik lagi. Lalu Fatimah tersenyum. Di kemudian hari, para sahabat dan Aisyah bertanya tentang apa yang dibisikkan Rasulullah saat itu. Lalu Fatimah menjawab, di bisikan pertama, Rasulullah mengatakan bahwa beliau akan pergi dan meninggalkan kita semua. Itulah yang membuatku menangis. Lalu di bisikan kedua, Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah orang pertama yang akan menyusul ayahku. Dan itu yang membuatku tersenyum. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang mengetuk-ngetuk pintu rumah Aisyah. Fatimah membukanya dan berkata, "Untuk apa engkau datang? Ayahku sedang sakit." Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak, aku harus bertemu Rasulullah." Kemudian Fatimah bertanya lagi, "Untuk apa? Ayahku sedang sakit." Lalu Fatimah menutup pintu rumahnya. Rasulullah memanggil Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, dialah malaikat maut." Kemudian malaikat maut menjumpai Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Di mana malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril datang. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Apa hakku di hadapan Allah, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Seluruh penduduk langit sedang menantimu di pintu surga." Rasulullah kembali bertanya, "Bagaimana dengan umatku sepeninggalku, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku pernah mendengar Allah berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga, kecuali umatmu yang lebih dahulu masuk surga." Lalu perlahan-lahan ditarik ruh Rasulullah. Rasulullah berkata, "Betapa sakitnya sakaratul maut ini, bagaimana umatku mampu menahannya?"
Wahai Allah, timpakanlah rasa sakit seluruh umatku terhadapku. Kemudian Rasulullah mengucapkan, La ilaha illallah. Maka itu adalah akhir dari pertemuan Rasulullah dan para sahabat di dunia ini. Aisyah berlari keluar rumahnya sambil berkata, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Maka seluruh penduduk Madinah pun dilanda kesedihan. Umar bin Khattab sangat terpukul dengan kepergian Rasulullah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi sebentar menemui Allah, lalu kembali bersama kita. Bahkan Umar mengacungkan pedangnya seraya berkata, Barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan kupenggal kepalanya. Kemudian Abu Bakar naik ke mimbar dan berkata, Wahai manusia, jika kalian menyembah Rasulullah, maka ketahuilah bahwa Rasulullah adalah manusia yang akan mati. Namun jika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Barulah kemudian Umar sadar dan mengerti. Hari itu menjadi hari yang penuh kesedihan bagi semua warga Madinah. Wafatnya Nabi meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati umat muslim. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.